Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk present. Ayo semuanya beri tepuk tangan untuk present. Hari ini kembali lagi dengan Ibu. Kita akan belajar agama. Nah, semuanya perhatikan di depan. Materi kita hari ini yaitu aku warga dunia. Nah, materi kita terakhir itu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Nah, jadi kita telah mempelajari dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa dalam kemerdekaan Indonesia itu adanya dukungan dari bangsa lain. Contohnya yaitu dari Vatikan, di mana negara Vatikan ini adalah negara Katolik dan negara yang pertama mengakui kemerdekaan negara kita. Nah, dalam membangun bangsa dan membangun dunia, kita membutuhkan kerjasama dengan bangsa lain. Nah, Indonesia ini termasuk dalam kategori apa? Negara ASEAN. Nah, artinya negara kita Indonesia ini juga melakukan kerjasama dengan negara lain. Misalnya dalam bentuk teknologi, kerjasama kebudayaan, tukar pelajar, bantuan bagi negara yang mengalami bencana. Contohnya sekarang Indonesia memberikan bantuan kepada negara Palestina dan negara-negara lainnya. Begitupun sebaliknya jika negara kita mengalami bencana, negara lain juga pasti membantu. Nah, yang berikut kerjasama ini untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami bersama, seperti pemanasan global atau perubahan cuaca. Kalau di Kalimantan ini cuacanya kita tidak bisa menebak kan. Kemarin hujan, tiba-tiba malam kemarinnya itu musim kemarau, nah panas kan. Tiba-tiba tadi malam kita nggak tahu kan kalau malamnya itu akan turun hujan. Nah begini. Nah, jadi pada pertemuan kita ini kita akan mempelajari bahwa kita adalah warga dunia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apakah ada yang tahu apa itu warga dunia? Menurut kalian warga dunia artinya semua warga dari beberapa negara dalam satu lingkupan yang saling melakukan kerjasama. Nah, kita negara Indonesia, negara Malaysia dan lain sebagainya, kita masih menempati di bumi yang sama atau satu. Oleh sebab itu kita disebut warga dunia. Nah, sebelum Ibu mulai materi kita, Ibu akan memberikan tujuan dan indikator pembelajaran selama 2 jam ke depan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyadari dirinya sebagai warga dunia yang terpanggil untuk mewujudkan kerjasama dan persaudaraan antar bangsa di dunia. Kemudian indikator pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kerjasama antar negara, yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan isu-isu global, perubahan iklim, hari pangan. Ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali pengalaman COVID-19 yang menjadi wabah dunia. Keempat, peserta didik dapat menuliskan pesan dokumen Gaudium et Spes artikel 3. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan arti warga dunia. Nah, ini warga dunia adalah, Ibu minta satu orang untuk baca, Pika boleh bacakan. Teman-teman yang lain juga boleh baca dalam hati. Ayo Pika. Warga dunia atau global citizen adalah individu yang mengutamakan identitas kemanusiaan. Tepuk tangan dulu untuk Ica karena sudah membaca buku kita.
disatukan dalam suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menonton video ini, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok supaya tidak usah berpindah-pindah lagi. Jadi untuk deretan ini kelompok 1, tengah ini kelompok 2, dan yang di situ adalah kelompok 3. Nah, kamu boleh bergabung dengan yang di sini. Kamu boleh bergabung dengan teman di situ. Baik-baik videonya. Jangan lupa mencatat poin-poin pentingnya. Perhatikan baik-baik itu video apa. Nah, setelah kita menonton bersama-sama video tadi, Ibu ada menyediakan 4 pertanyaan. Dikerjakan kelompok. Nah, Ibu beri waktu 6 menit untuk menyelesaikan ini. Nanti kalian diberi kesempatan untuk membacakan hasil kerja kalian langsung saja di tempat duduk masing-masing. Ayo, sekarang berbalik dengan teman untuk mengerjakannya. Boleh gunakan ini. Tentang pengalaman kalian ketika COVID itu, kalian bagaimana? Atau cerita kalau COVID, apakah kalian masuk sekolah? Terus kalau kalian masuk sekolah, selama proses belajar mengajar itu bagaimana? Apakah kalian belajar dari rumah atau dalam sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas, mengambil tugas? Bapak tiga bagaimana? Sudah. Nomor 3, saya kan ada isu-isu kemarin yang di Indonesia kemarin ada apa? Jadi, nah, terus apa lagi?
mendapatkan beasiswa. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membaca ini. Ibu minta Koleta tolong membacakannya ini. Langsung saja di bawah ada dulu. Adapun zaman sekarang, umat manusia terpukau oleh rasa kagum akan penemuan-penemuan serta kekuasaannya sendiri. Tetapi sering pula pribadi. Manusia harus diselamatkan dan masyarakatnya diperbarui. Sudah, terima kasih Koleta. Tepuk tangan dulu untuk Koleta. Nah, itu adalah artikel Gaudium et Spes, yaitu dokumen gereja yang dituliskan oleh Pak Paus. Nah, itu berikan. Nah, di sini mengatakan kalau manusia itu terpukau atau rasa kagum dengan penemuan-penemuan yang dibuat oleh manusia sendiri. Kira-kira kalian pernah nggak merasakan rasa kagum atau suka terhadap sesuatu barang itu? Nah, jadi di sini gereja menuliskan ini untuk kita dengan ini juga untuk memberitahukan kepada umat bahwa kita boleh mengagum terhadap penemuan-penemuan, tetapi dengan tulisan ini gereja itu mengkhawatirkan umatnya karena dengan adanya penemuan-penemuan baru itu merugikan masyarakat atau umatnya sendiri. Contohnya begini, kalau penemuan tentang teknologi memang bagus untuk kita bisa berkomunikasi dengan sesama, tetapi dari teknologi itu juga memberikan dampak yang negatif. Nah, contohnya kalau DJ dikasih HP sama orang tuanya dan HP itu dipergunakan dengan baik untuk mencari informasi atau belajar, berarti dampak yang baik. Tetapi kalau dengan HP dia hanya main game dan buka video-video yang tidak jelas atau tidak baik, artinya itu memberikan dampak yang negatif. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh gereja. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah dengar bersama dan penjelasan ibu sedikit. Nanti teman-teman bisa buka di buku siswa itu, sudah ada kan di situ. Nah, kalian merefleksikan atau mengerjakan soal dengan panduan ini, dokumen gereja ini. Nah, ada 4 pertanyaan. Nanti selesai kerja, pembagiannya seperti tadi. Satu kelompok mempresentasikannya langsung di tempat duduk saja ya. Udah lihat nama-nama saja.
Kemajuan juga mempunyai dampak negatif, misalnya tentang lingkungan, sampah plastik juga lingkungan. Oke. Sekarang nomor terakhir, ayo baca lagi soalnya nanti kelompok 3 yang menjawab. Bagaimana gereja membantu menjawab kegelisahan manusia itu? Silakan menjawab. Terhadap permasalahan itu, gereja menawarkan jawaban. Jawaban gereja adalah kesetiakawanan, penghargaan, cinta kasih, kerjasama, dan dialog atau pembicara. Untuk mengatasi sampah plastik, warga dunia harus bekerja sama. Oke. Terima kasih. Nah, tadi kan sudah menjawab. Sekarang Ibu akan merangkum semua yang sudah kalian jawab tadi. Ayo perhatikan ke depan. Kalau mau catat silakan catat poin-poin pentingnya saja ya. Nah, nomor 1 itu tadi kan ditanya apa yang mengagumkan oleh manusia kan? Nah, jawabannya yaitu yang dikagumkan oleh manusia yaitu apa yang telah dibuat oleh manusia sendiri, di mana itu bisa berdampak kepada seluruh dunia. Nah, contohnya tadi sudah dijawab kelompok 1 ya, salah satunya adalah penemuan teknologi. Nah, dengan teknologi ini perkembangannya sangat pesat, sehingga sekarang kalian kalau mau kerja sesuatu pasti minta tolongnya bukan lagi di orang tua atau guru, tapi di HP. ya di HP. Jadi kalian sendirilah yang menjawabkannya itu. Nah, terus video yang kita tonton tadi, nah virus corona itu kan bisa dibilang dibuat oleh manusia sendiri, karena keteledoran manusia sendiri bisa menyebabkan itu. Kan kemarin kalian pasti mendengar berita kalau itu kan virusnya dari Cina. Nah, lanjut nomor 2. Tadi kan disuruh sebutkan temuan-temuan yang dibuat oleh manusia. Nah, salah satu tadi sudah dijawab oleh Pikal. Sekarang manusia yang sudah sampai
Ya, mandi itu juga menjaga ciptaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan kan? Nah, ciptaan Tuhan yaitu bumi dan segala isinya. Nah, nomor terakhir tadi yang dijawab oleh kelompok 4 itu gereja menawarkan penghargaan cinta kasih kerjasama. Nah, dengan mengeluarkan dokumen gereja yang sudah dibaca tadi oleh Koleta dan kita bersama. Nah, gereja memang tidak langsung turun tangan, tetapi gereja menyuarakan dengan memberikan seruan-seruan, yaitu dalam bentuk dokumen gereja untuk kita baca. Nah, waktu kita sudah sebentar, dan untuk pelajaran hari ini materi kita hanya sampai di sini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan rangkuman terkait pembelajaran kita hari ini. Ibu boleh minta satu orang bacakan, Angga? Boleh. Seluruh manusia tinggal di bumi yang satu dan sama. Seluruh manusia adalah warga bumi. Bumi menjadi utuh bersama. Tindakan setiap orang di tempat adanya dapat membawa akibat bagi seluruh manusia penghuni bumi. Setiap negara berhubungan dengan negara lain dalam organisasi dunia. Setiap warga negara menjadi warga organisasi dunia. Setiap warga negara menjadi warga dunia. Apa yang diputuskan organisasi dunia mengikat setiap warga negara. Setiap tindakan warga negara dapat membawa akibat pada negara lain dalam organisasi dunia. Nah, terima kasih. Untuk pada tepuk tangan dulu. Nah, tadi kita sudah mempelajari warga dunia, di mana kita juga mempelajari kerjasama antar negara, perubahan iklim, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, rangkuman Ibu akan membacakan ulang lagi, dan mohon teman-teman semuanya perhatikan ke depan, present, Sanchez, lihat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seluruh manusia tinggal di bumi yang satu dan sama. Seluruh manusia adalah warga bumi. Bumi menjadi rumah bersama. Tidaklah setiap orang di tempat tinggalnya dapat membawa akibat bagi seluruh manusia penghuni bumi. Setiap negara berhubungan dengan negara lain dalam organisasi dunia. Setiap warga negara menjadi warga organisasi dunia. Setiap warga negara menjadi warga Setiap tindakan warga negara dapat membawa akibat pada negara lain dalam organisasi dunia. Nah, sudah. Nah, sebelum pulang, untuk mengambil nilai tugas pribadi atau tugas individu, mohon dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan. Ya, nanti minggu depan kumpul ya. Ini untuk mengambil nilai kalian. Ya. Nomor 1 sampai nomor 10 saja ya. Nanti langsung lingkar di sini. Itu tak terus dengan buku. Sudah. Satu lagi. Sudah semua. Nah, kalau sudah dapat semua, ingat minggu depan dikumpulkan ya untuk mengambil nilai tugas pribadi. Ayo sekarang bereskan segala alat tulisnya.
Republik